Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat pintu langit terbuka. Segera bisikkan agar mantan pulang dan menjadi jodohmu, maka mantan akan datang merangkak untuk kembali bersamamu. Ya. Nah, jadi penting sekali itu ya ketika kita berdoa. Kemarin kita sudah membahas kenapa kita perlu berdoa itu dengan suara yang lembut. Ya, karena berdoa dengan suara yang lembut itu jauh lebih mustajab daripada orang yang berdoa dengan teriak-teriak. Nah, ketika kita menunggu pintu langit terbuka, ya, artinya biar doa itu langsung masuk ke langit, tidak berarti kemudian karena langit itu jauh kita berdoanya teriak-teriak, ya. Karena tadi berdoa dengan lemah lembut itu adalah cara berdoa yang Allah sukai. Nah, kemudian kita menempatkan doa itu pada waktu-waktu yang mustajab. Nah, di antara waktu-waktu yang mustajab itu adalah ketika pintu langit sedang terbuka. Sekarang yang penting untuk kita ketahui adalah waktu-waktu ketika pintu langit ini sedang terbuka dan kita memasukkan doa-doa kita ke sana. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa doa itu tidak akan bergerak dari sekeliling kita kalau kita tidak membaca sholawat. Nah, itu pentingnya tuh. Kita selalu bertanya-tanya, kok doa belum terkabul? Kok doa belum terkabul? Ya, karena kita malas sekali itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebuah doa itu tidak akan naik ke pintu langit kalau kita tidak membaca sholawat bersama doa itu. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah jadi itu. Jadi sekarang yang harus kita ketahui, tentu pertanyaannya doanya apa Ustadz? Kan selalu begitu, ya. Jadi doanya berdoa dengan doa yang sekarang selalu kita bisikkan, ya. Jadi kita terbiasa berdoa misal, ya Allah jadikanlah mantan ini, kita sebut namanya, kita sebut nama orang tuanya sebagai jodohku fid dunia wal akhirah. Amin. Itu doa yang paling baik untuk kita bacakan. Ya. Karena apa? Karena kita hafal dan betul-betul menghayati doa itu. Karena bisa saja terjadi kadang-kadang kalau kita berdoa dalam bahasa yang bukan kita gunakan sehari-hari, kita bisa saja sedang blank. Aduh, doanya apa? Ya. Atau kita memang belum hafal doanya. Tahu-tahu kita teringat, ini waktu di mana pintu langit terbuka. Kita biasanya membaca doa tadi. Kebetulan lagi di luar rumah, cari-cari mana nih, ya? Atau doanya kita simpan di handphone, lagi cari-cari. Waktu terbukanya pintu langit tadi sudah selesai, misal gitu. Nah, jadi berdoa yang memang kita
betul-betul hafal, menghayatinya, walaupun itu doa versi kita sendiri. Nah, sekarang yang penting kita tahu kapan pintu-pintu langit tadi sedang terbuka. Waktu-waktu di mana pintu-pintu langit tadi terbuka dan siap untuk menerima doa kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang paling penting kita tahu sekarang adalah waktu di mana pintu-pintu langit sedang terbuka. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, idza nudiya bis-sholati futihat abwabus sama'i wastujibat du'a. Apabila azan telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa diijabah ya. Nah, artinya ketika azan sedang berkumandang itulah di mana pintu-pintu langit sedang terbuka. Di situ tuh kita menyelipkan doa kita agar apa yang menjadi keinginan kita bisa segera terkabul ya. Nah, jadi misal muazin sedang mengumandangkan azan ya, kita kan disunahkan untuk menjawab azan tadi. Tetapi kan muazin itu dari satu bacaan azan ke bacaan azan yang lain kan dia memberikan jeda ya. Jadi selesai kita menjawab azan tadi, misal muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu jeda antara muazin dengan satu kalimat azan dan kalimat azan berikutnya itu. Nah, di situ kita berdoa. Ya, agar kita juga tidak kehilangan pahala untuk menjawab azan yang sedang dikumandangkan tadi. Nah, dan jangan lupa selesai berdoa membaca sholawat agar saat pintu langit itu sedang terbuka, kita dorong dengan bacaan sholawat dan doa kita langsung masuk ke dalam pintu-pintu langit tadi. Semoga doa kita segera terkabul. Amin. Nah, jadi kalau berdoanya ya Allah jadikanlah kita sebut nama mantan itu siapa, bin siapa, menjadi jodoh sejatiku dunia akhirat. Kan tidak sampai 1 menit itu berdoa seperti itu. Ya. Nah, nanti muazin melanjutkan azannya, kemudian kita menjawab azan lagi. Setelah itu antara satu kalimat azan dan kalimat azan berikutnya kita membaca sholawat. Kalau masih ada kesempatan kita ulangi lagi doanya, kita membaca sholawat dan seterusnya. Insya Allah semoga kalau kita istiqomah berdoa kepada Allah, semoga mantan segera kembali ya. Kalau perlu mantan kembali kepada kita sambil merangkak, karena sangat menginginkan untuk bisa kembali bersama kita lagi. Dan kunci, sekali lagi ya, kunci dari keberhasilan sebuah doa, sebuah amalan itu adalah ketika kita berdoa atau mengerjakan sebuah amalan itu dengan konsisten, dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, istiqomah, konsisten, meski itu hanya sedikit. Nah, tadi kita berdoa tidak sampai 1 menit, bahkan setengah menit ya. Tetapi kalau kita mengerjakannya secara konsisten, itu adalah kunci terkabulnya
doa-doa kita tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.